Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita sudah berada pada malam yang terakhir daripada Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Ada beberapa catatan bagi kita sekalian, terutama kepada saya sendiri yang menyampaikan dan juga kepada jemaah sekalian di malam yang terakhir bulan Ramadan ini. Yang pertama sekali bahwa kita berada pada malam yang terakhir dan seharusnya kita bertanya kepada diri pribadi kita masing-masing untuk Ramadan ini apa saja yang sudah kita siapkan. Apakah kita sudah selesaikan khatam Al-Quran walaupun satu kali di dalam Ramadan ini atau tidak? Kalau tidak, berarti kita belum sempurna dengan Al-Quran kita. Demikian juga dengan zikir. Sudahkah kita istiqamah hari-hari kita dengan senantiasa istighfar paling kurang satu kali dalam satu hari? Demikian juga tahlil kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudahkah itu kita rutinkan satu hari 100 kali? Demikian juga dengan tasbih-tasbih kita. Semua itu perlu kita perhatikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ibarat orang mau berangkat. Semua terburu-buru, semua kita perlu persiapkan supaya jangan ada yang tertinggal. Karena waktu kita hanya satu hari lagi. Kalau seandainya tertinggal Al-Quran kita cuma 1 juz lagi, insya Allah bisa kita kejar. Besok masih ada 1 hari lagi Ramadan. Tapi kalau seandainya belum, ataupun masih banyak lagi, setengah Al-Quran lagi, susah untuk kita tuntaskan di Ramadan ini. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perpisahan ini dengan Ramadan adalah miniatur yang Allah berikan, ibarat perpisahan kita dengan dunia nanti pada ketika ajal tiba. Kita akan terburu-buru melihat kebaikan kita. Apakah sholat kita sudah sempurna? Apakah puasa saya sudah sempurna? Apakah zakat saya sudah sempurna? Apakah amal-amal kebaikan lain juga sudah sempurna? Semua kita akan mencari-cari dalam waktu yang singkat itu. Dalam satu 1-2 hari tersebut kita akan melihat. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tanyakan, jika seandainya diberikan waktu sisa umur kita 1 hari lagi, apa yang kita perbuatkan? Semua orang akan menjawab, saya akan beristighfar yang cukup banyak. Saya tidak akan pindah dari musalla ataupun dari sajadah saya. Saya akan melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Saya akan menghatamkan Al-Quran dan berbagai kebaikan-kebaikan jika seandainya itu diberikan 1 hari lagi. Maka demikian juga dengan Ramadan kita, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang singkat ini hendaknya kita pergunakan untuk sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua,
Sama-sama kita mengingatkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita menunaikan zakat fitrah kita? Karena itu adalah hak tubuh kita untuk 1 tahun sesuai ukuran yang disampaikan. Apakah dia itu dengan ukuran kilo ataupun dengan ukuran sukatan, itu sudah diberikan pengumuman jauh-jauh hari, termasuk oleh majelis ulama ataupun Kementerian Agama. Tapi sama-sama kita mengingatkan, yang penting jangan kita lupa, ataupun jangan sekali-sekali kita abaikan, nanti saya selesaikan, besok saya selesaikan, sehingga lewat kita lupa karena banyak kesibukan sampai setelah sholat Id baru kita teringat kembali. Rasulullah mengatakan, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikannya sebelum waktu salat Id, maka itu masih dihitung walaupun pagi-pagi setelah subuh hari raya. Setelah subuh hari raya pagi-pagi, itu zakatun maqbulah kata Rasul, masih dianggap zakat yang makbul. Wa man adaha ba'da shalah, adapun yang menunaikannya setelah salat itu tidak lagi dihitung sebagai zakat fitrah, melainkan itu sadaqatun minas sadaqah, itu adalah termasuk dianggap sedekah biasa. Jadi hak tubuh kita ataupun kewajiban di atas tubuh badan kita di dalam 1 tahun, berarti kita tidak tunaikan pada tahun ini. Maka sama-sama kita mekan, dan juga kita perhatikan sama-sama jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang tanggungan kita. Untuk orang-orang tanggungan kita, apakah mereka sudah menyelesaikan tugas atau tidak? Kalau seandainya anak kita bersama kita di sini ataupun di rantau orang, misalkan lagi kuliah di Jakarta, di Medan, yang tidak pulang, kita komunikasi, kita pertanyakan bagaimana dengan zakat fitrah mereka. Kalau seandainya belum ditunaikan, tunaikan segera, karena itu adalah orang-orang tanggungan kita. Demikian juga orang tua kita yang mungkin dekat dengan kita ataupun jauh. Anak banyak mungkin sama-sama berpikiran bahwa ini sudah diserahkan zakatnya oleh abang, ini sudah diserahkan oleh zakatnya oleh kakak. Uroreo sama-sama wong sapat ternyata msiro mana yang punya kekurungsi. Ini adalah sesuatu yang sangat keliru. Tunaikan segera, itu adalah kewajiban kita. Orang tua kita itu adalah termasuk orang di dalam tanggungan kita. Kalau seandainya mereka belum menunaikan zakat fitrah, segerakan dan sekaliankan dengan keluarga kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, catatan bagi kita sekalian, kita mulai besok, mungkin hari yang terakhir, malamnya maghrib, akan memasuki 1 Syawal 1445 Hijriah. Mari sama-sama jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengikuti pelajaran Ramadan selama 1 bulan. Buka dada selapang-lapangnya, buka hati selapang-lapangnya. Mari sama-sama kita saling memaafkan. Pada hari yang fitri, pada hari yang fitrah, pada hari yang suci, sama-sama kita saling memaafkan dengan sesama kita, dengan semua kita. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasa marah dan jengkel, tidak ada lagi rasa kesal terhadap siapapun, walaupun dia itu pernah menyakiti kita, pernah mengkhianati kita, pernah menzalimi kita, yang kadang-kadang berat untuk memaafkan. Berat, semakin berat untuk memaafkan itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pahala yang Allah berikan. Memaafkan itu sama, walaupun pekerjaannya berbeda dengan puasa, tapi dia itu sama-sama memiliki pahala besar. Sama-sama memiliki pahala besar dalam arti kata, Rasulullah di dalam hadis qudsi menyebutkan,
bahwa Allah menyampaikan puasa itu adalah hakku, kata Allah, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah hakku, saya akan memberikan pahala. Sebesar pahala apa yang Allah berikan untuk orang berpuasa tidak disebutkan. Pahala sebanyak berapa yang Allah berikan kepada orang puasa tidak disebutkan. Tapi Allah merahasiakan itu hak saya akan memberikan pahala sesuai dengan kehendak saya. Demikian juga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemaaf, saling memaafkan ataupun mau memaafkan orang lain. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan dan berbuat kebaikan, berdamai, fajruhu 'ala Allah, maka pahalanya juga di sisi Allah. Jadi sama. Kalau tadi pahala puasa disebutkan tidak diceritakan sebesar apa pahalanya, tapi Allah menjanjikan bahwa pahalanya itu di sisi Allah. Demikian juga memaafkan, pahalanya juga Allah sebutkan ajruhu 'ala Allah, pahala memaafkan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelebihan bagi orang yang memaafkan. Rasulullah menyebutkan orang yang memaafkan senantiasa akan diangkat kemuliaan dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, orang memaafkan di dalam ayat juga disebutkan akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari yang fitri kita akan memasukinya, tinggal menunggu waktu 1 hari lagi kita akan masuki hari yang fitri. Bukakan dada kita, bukakan hati kita, bukakan pintu maaf kita untuk sama-sama kita saling memaafkan. Pada saat kita saling memaafkan, Allah juga akan mengampuni dosa kita. Yang terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan bagi kita sekalian dan juga pesan bagi anak-anak kita yang masih muda-muda, apakah dia itu putri dan putra-putra kita ingatkan mereka bahwa ketika memaafkan itu janganlah dengan cara-cara non-islami, tapi hendaknya diiringi dengan cara-cara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan dengan cara bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu hukumnya adalah haram. Berjabat tangan, bersalam-salaman laki-laki dan perempuan walaupun dilapisi kain, tetapi itu adalah sebuah hal yang haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wallahi la yukhbatanna fi ra'sihi bimakhitin min hadid khairul lahu min ayyatamassa yada imra'atan la tahillu lah. Demi Allah, kata Rasul, sungguh kepala seseorang, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dipaku dengan paku besi. Dipaku dengan paku besi lebih baik baginya daripada menyentuh tangan seseorang yang bukan mahram, laki-laki dengan perempuan ataupun perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram. Beda halnya dengan ibu kita, beda halnya dengan orang tua kita, anak-anak perempuan kita, adik kakak kita, ataupun dengan bahasa lain yang disebutkan dengan bahasa agama mahram. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingatkan putra-putri kita supaya jangan sebulan penuh kita sudah kumpulkan sedemikian banyak pahala, hanya kita buang-buang beberapa saat di lebaran tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtilaf, dengan cara pergaulan non-islami, dengan cara menyentuh kulit-kulit orang-orang yang bukan mahram bagi kita sekalian. Maka itulah mungkin beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita sekalian, yang menjadi pelajaran singkat baik bagi saya pribadi yang menyampaikan dan juga kepada para jemaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.